Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger Kejagung meradang dan pecat semua hakim dan jaksa jika terbukti terlibat bermain atau korupsi atau melindungi para koruptor. Sedangkan Presiden Prabowo dengan tegas terus mengancam para koruptor yang bandel akan menindak tegas jika terbukti bersalah maling uang negara. Dan katanya Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengaku kecolongan dengan pengoplosan minyak tersebut. Saya nggak ya? Oke, sempat lama-lama lagi videonya. Ini dia. Let's go. Untuk bangsa dan rakyat Indonesia, tidak ada yang kebal hukum di Republik ini di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Rakebuming Gibran dengan semua kabinet menteri. Oh, kaget. Kaget. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Pada kesempatan ini, terakhir kan saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya bermain proyek. Tidak ada lagi jaksa yang minta-minta, ngemis-ngemis, minta proyek. Coba lakukan itu dan ingat, akan aku tindak. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tindak dengan keras. Berani perbuatan formal, penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Bagi yang tidak punya jabatan, akan saya pecat. Ingat, saya tidak akan main-main lagi. Saya bosan menerima pengaduan-pengaduan di daerah yang selalu kalian lakukan. Ingat, saya memberikan peringatan terakhir buat kalian. Mantap, peringatan terakhir. Dan juga saya perintahkan Bidang Pengawasan untuk segera menindak. Dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada Bidang Khusus untuk dilakukan pemidanaan. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mencari marwah institusi ini. Selamat datang di Liga Maling Indonesia, kompetisi paling memalukan. Nah, kita tunggu guys, kita tunggu aksi Kejagung di dalam memberantas semua koruptor-koruptor yang ada di NKRI ini. Sebab kalau bukan Kejagung, kalau bukan para penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, dan termasuk Kejagung serta Mahkamah Agung gitu ya, kalau mereka tidak bisa dipercaya, harus kemana lagi kita akan mengadu, ya nggak? Jadi kita berharap kepada penegak-penegak hukum tertinggi di Indonesia ini. Kita tunggu aksi-aksi mereka di dalam memberantas semua para koruptor dan maling-maling uang rakyat yang ada di NKRI. Setuju? Oke, lanjut. Tempat para pencuri uang rakyat berlomba-lomba menguras triliunan rupiah dari kantong negara. Di puncak klasemen, kita punya juara sementara, Pertamina. Kerugian 968 triliun. Fantastis. Angka yang cukup untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur yang layak bagi rakyat. Di posisi runner-up, korupsi di PT Timah, disusul oleh kasus BLBI, PT Duta Palma, PT TPPI, hingga korupsi berjamaah di Asabri, Jiwasraya, dan Kominfo. Semua ini membuktikan satu hal, Indonesia benar-benar jadi surga bagi para maling duit rakyat. Tapi tenang, Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Satu persatu para pemain dalam Liga Maling ini telah diseret ke meja hijau. Ribuan triliun rupiah berhasil diselamatkan dari tangan para tikus berdasi. Ini bukan sekadar penindakan hukum, tapi perang melawan pengkhianat bangsa. Kejaksaan Agung telah membuktikan bahwa hukum bisa tajam ke atas. Korupsi harus jadi musuh bersama, karena setiap rupiah yang dicuri adalah hak rakyat yang terampas. Jangan biarkan liga ini terus berjalan. Saatnya kita hentikan pertandingan para maling ini selamanya. Bagikan video ini, keadilan harus menang. Lawan korupsi, dukung Kejaksaan Agung, bersihkan negeri ini. Selalu saya katakan, Mantap. kita harus Itu. berani Keren introspeksi diri, mawas diri, dan kita harus berani menegakkan kebenaran. Saya selalu mengajak kebaikan. Saya selalu mendekati dengan cara yang saya ingin kerukunan. Tapi kalau maling nggak usah diajak rukun.
Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari. Mbok sadar, mbok bersihkan diri. Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin untuk rakyat. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Ya, habis sih. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Gibran dengan semua kabinet tim. Yes, mantap. Ini baru presiden kita tunggu. Saat ini telah banyak para koruptor-koruptor yang telah dibawa ke meja hijau. Makanya yang terakhir tadi itu kasus pengoplosan BBM yang berjumlah 9 orang atau 11 orang itu ya. Kita tunggu aksi-aksi berikutnya buat para koruptor-koruptor ini sampai kotak ketir gitu ya. Mantap, lanjut. Kejagung angkat bicara soal peluang pemeriksaan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus mega korupsi BUMN Pertamina Patra Niaga yang terjadi selama periode 2018 sampai 2023 yang diduga telah merugikan negara sebesar 968,5 triliun rupiah. Wow, gila, hampir 1 triliun. Siregar mengatakan, pemeriksaan terhadap Menteri BUMN nanti sesuai arahan dari penyidikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk pada Pertamina. Penetapan para tersangka didapat dari pemeriksaan 96 saksi dan 2 orang saksi ahli. Kejagung meminta untuk fokus ke depan, dibutuhkan atau tidak untuk dilakukan pemanggilan Erick Thohir untuk diperiksa mengenai kasus besar ini. Kalau sudah seperti ini, Kejagung harus segera bertindak tegas ya, siapapun yang terlibat. Sikat semuanya. Erick Thohir bantah dirinya. Kalau kecolongan, ya kembali. Kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transformasi ini kita harus lebih dorong lagi. Ya, saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan pendidikan ini kan dari Becukai kita dari Kejaksaan sedang menggali itu. Apakah blending? Nah, blending ini beda lagi karena ada ya yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut? Kalau gue di Dirut Pertamina, gue pecat tuh hari ini juga gue bilang. Kenapa mereka nggak takut? Jadi berhak mecat kan Dirut, bukan Komut dan Menteri BUMN. Nah ini masalah kan. Kalau Komut hanya bisa menyatakan keberatan. Saya tulis surat temuan semua pada Menteri BUMN kok. Saya masih simpan itu suratnya bisa diperiksa. Makanya saya senang kalau aparat mau turun. Saya kasih satu dis saja, aparat kalau betul mau bersihkan Pertamina, Anda bisa bersihkan. Ya, oke, mantap, luar biasa. Semuanya sudah pada mindset ini ya, semua sudah pada ketakutan gitu ya. Kita tunggu nih, kita berharap kepada para pemerintah, siapapun itu yang terlibat di hukum gitu ya, baik itu kepolisian, Kejaksaan Agung gitu ya, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung gitu ya, untuk benar-benar menindak oknum-oknum atau para koruptor-koruptor
yang terus-terusan menggarong uang rakyat, merugikan negara gitu ya. Kita tunggu apakah benar-benar kalian ini untuk bekerja untuk NKRI atau seperti apa gitu ya. Kita tunggu nih aksi-aksi dari para penegak hukum ini untuk selanjutnya gitu ya. Dan satu lagi, kami sebagai rakyat berharap kepada para penegak hukum tertinggi, Mahkamah Agung gitu ya, bagi para koruptor yang menggarong uang rakyat di atas 1 miliar itu dihukum mati saja, jangan dihukum penjara gitu ya. Dihukum mati, dihukum penggal atau dihukum tembak, terserah ya. Pokoknya dihukum mudarkan biar puas semuanya gitu ya, biar mereka pada ketakutan, biar nggak ada lagi maling-maling di NKRI ini. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.